Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan yang kedua ini saya masih admit dulu ya, beberapa teman kalian masih dalam proses bertemu dengan kita grasping Zoom meeting. Jadi pada posisi saat ini ada beberapa mahasiswa kita yang kesulitan. Sambil menunggu teman yang lain, akan saya sampaikan tentang metodologi penelitian sosial. Saya sudah sharekan semua materinya lewat email. Kalau nanti saudara semua masih kesulitan mendapatkan materi, silakan nanti tanyakan pada Bu Eka atau admin yang ada di sana ya, di kampus. Kemudian Anda bisa share juga nanti lewat WA group, teman-teman juga ada. Jadi kita mengacu pada metodologi penelitian sesuai dengan saya kemarin. Kalau setidak-tidaknya, kalau Anda tidak bisa komunikasi dengan teman-teman, setidak-tidaknya Anda punya referensi yang bisa dipakai dalam buku metodologi penelitian. Anda bisa pakai bukunya Business Research Method. Jadi ini bisa dipakai Donald Cooper ya, atau UMA sekarang, Research Method for Business, Skill Building Course Second Edition. Ini juga bisa dipakai buku ini. Kemudian ada juga karangannya Carl Limers, Azas Penelitian Behavior, juga bisa dipakai. Ada juga kalau mau pakai modul metodologi penelitian. Ini punya saya. Dulu saya sudah punya modul ya, tapi sudah saya PPT-kan seperti ini sehingga Anda nanti cukup membaca PPT-nya saja sudah cukup. Tidak pengembangannya. Silakan Anda pilih yang mana saja. Yang penting harus punya panduan. Harus punya panduan dan harus punya pegangan. Intinya bahwa di dalam penelitian kita di Waskita Dharma ini tidak harus kualitatif minded, tetapi kita juga boleh pada kuantitatif. Silakan. Tetapi saya kira kalau ilmu sosial, termasuk kita ini adalah ilmu sosial, biasanya cenderung mahasiswa itu sebenarnya pada penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya berbicara pada angka-angka statistik atau parametrik. Jadi analisanya menggunakan analisa parametrik. Namun kalau penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik atau biasa disebut dengan non-parametrik. Berbicara tentang parametrik, biasanya kalau di kampus kita S2 itu rata-rata yang paling mudah itu menggunakan skala Likert. Kuantitatif analisanya itu menggunakan skala Likert. Paling mudah dan paling bisa diterapkan. Jadi tidak sulit pengolahan data-data yang diambil dari sampel-sampel atau populasi. Namun kalau kita bicara penelitian kualitatif, biasanya kita menggunakan rumusnya Mayer-Haberman. Jadi rumusnya teorinya Mayer-Haberman itu. Jadi penyajian data, penggunaan data, dan penggunaan analisa itu. Itu yang bisa dipakai. Selamat bergabung Pak M. Maskur.
Pak Maskur ini dari Bawean. Halo Pak Maskur. Tidak bisa. Kemudian Bapak Abdul Rasid. Tidak ada juga. Abdul Rasid. Bagaimana kabar Bawean Pak Abdul Rasid? Teman-teman dengar suara saya ya? Iya, berarti yang dari Bawean tidak dengar sama sekali. Ini ada Pak Abdul Rasid. Jadi Anda bisa pakai referensinya itu yang saya tuliskan di sini. Kemudian konsep-konsep dasar penelitian. Kalau kita mau bicara penelitian, ada konsep dasarnya, yaitu penelitian ilmiah adalah penelitian yang melakukan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan yang diduga terdapat antara fenomena-fenomena tersebut. Kalau kita bicara tentang hipotesis, tentunya ini adalah penelitian kuantitatif. Ya, biasanya adalah untuk apa? Penelitian yang mengacu untuk pembuktian uji hipotesa. Jadi penelitian ilmiah yang disebut dengan ilmiah manakala penulisan itu sistematis. Apa yang disebut dengan sistematis? Penulisan itu runtun, terstruktur, dan terarah. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustakanya, kemudian bab 3 yang disebut dengan metode penelitian, kemudian bab 4. Nah, di kita yang bab 4 ini ada deskripsi daripada lokus penelitian, itu sistematisnya begitu. Kemudian bab 5 penemuan dan pembahasan. Bab 5 adalah kesimpulan, penutup kesimpulan dan salah. Terkontrol artinya selalu diawasi, dievaluasi, dikontrol. Ya. Kemudian empiris, yang disebut dengan empiris itu apa? Nyata. Jadi penelitian itu ilmiah dan empiris dapat empiris dapat diteliti. Kalau nggak dapat diteliti, berarti angan-angan saja. Kritis, tajam pemikirannya tentang fenomena-fenomena. Ini sambil saya mengadmit beberapa teman yang hadir. Jadi kritis penilaiannya terhadap fenomena-fenomena, kajian-kajian, kemudian fakta-fakta, realita alami yang dipandu dengan teori-teori. Dasar dari penelitian itu harus ada teorinya. Kalau sudah ada teorinya, berarti itu ilmiah. Kalau tidak ada teorinya, itu bukan penulisan. Ada dua tulisan, fiksi dan non-fiksi. Kalau tidak ada teori-teorinya, itu berarti kalau tidak ada teori-teorinya berarti fiksi, hasil imajinasi, dongeng dan sebagainya, itu kan fiksi. Kalau ini penelitian ilmiah kan non-fiksi. Ada teori-teori yang mendukung jalannya dan ada hipotesa-hipotesa. Hipotesa-hipotesa ini bisa diuji manakala hipotesa tersebut dipakai untuk penelitian kuantitatif. Karena
Karena penelitian kuantitatif itu pada dasarnya adalah uji hipotesa tentang hubungan yang diduga terdapat antara fenomena-fenomena tersebut. Diduga artinya seorang peneliti itu belum bisa belum bisa mengetahui. Diduga, kemarin sudah saya sampaikan, diduga ada kejadian kecelakaan di sana disebabkan pasti, dan namanya diduga itu akan mengatakan begini, pasti di sana diduga terjadi human error, diduga dia tidak menaati peraturan dan sebagainya. Itu konsep dasar. Yang kedua, dikatakan ilmiah manakala penelitian itu menggunakan metode-metode ilmiah, sehingga disebut juga metode penelitian ilmiah atau scientific research method. Scientific ilmiah, metode penelitian ilmiah, itu konsep dasar. Kalau tidak ada metode-metodenya, ya bukan penelitian namanya. Tidak ada metode risetnya, ya bukan penelitian. Itu konsep dasar yang harus dipahami. Selanjutnya, tujuan penelitian. Apa tujuannya? Kalau Anda itu kuliah di Wasita Dharma, pasti memiliki tujuan. Saya mau tanya, coba apa tujuannya Anda kuliah? Laila Badriah yang baru bergabung, selamat datang. Apa tujuan kamu kuliah? Tidak ada suaranya itu. Pertama dikatakan kedua, yang kedua adalah sambutan kedua, karena ada sambutan kedua dan ketiga. Itu alasan klise menurut saya. Tujuan utamamu kuliah cari jodoh, yang tahu. Iya, enggak, oke. Jadi semua apapun yang akan dilakukan, baik kita seorang peneliti pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin kita, misalnya kita melakukan penelitian tesis. Nah, tujuannya apa? Menuntaskan, kan begitu. Akhir dari perkuliahan S2 itu yaitu tesis. Anda bisa dikatakan lulus manakala tesisnya selesai. Tujuan S2 salah satunya kan mencari ilmu, kan begitu. Kemudian nambah teman. Yang ketiga cari jodoh. Ya. Ada satu lagi ini yang datang saya tidak pernah tahu. Endang Sri Astuti. Bilang. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah meninjau. Tujuan penelitian adalah meninjau ulang dan mensintesiskan pengetahuan yang ada. Meninjau ulang, melihat kembali apakah di dalam fenomena-fenomena yang terjadi saat ini ada relevansinya dengan kejadian-kejadian yang terdahulu. Itu bisa disebut seperti itu. Mensintesiskan, itu lawannya antitesis. Pengetahuan yang ada. Jadi pengetahuan yang ada itu kita harus bisa mengembangkan, selalu dikembangkan, di develop dan sebagainya.
biar pengetahuan, karena pengetahuan ini adalah dinamis, tidak statis. Menyelidiki beberapa masalah atau situasi yang ada, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, terutama kita orang sosial. Kalau Anda peka di lingkungan kita setelah terjadinya kasus pandemi seperti ini, maka banyak sekali masalah atau kasus-kasus yang muncul. Juga kalau Anda peka dalam situasi yang saat ini, kasus-kasus apa atau masalah-masalah apa yang muncul saat ini? Siapa yang bisa? Akibat pandemi. Contoh, kita ambil contoh sederhana adalah meningkatnya kriminalitas. Kita selidiki apa yang mengakibatkannya kriminalitas di sekitar kita menjadi tinggi. Penyebabnya apa? Gimana? Faktor kebutuhan. Nah, kenapa kok terjadi faktor kebutuhan? Ekonomi tidak menurun. Coba Anda kalau peka terhadap situasi yang bisa diselidiki di lingkungan kita sekarang sudah tidak aman dan nyaman. Dalam kasus pandemi seperti ini, masyarakat sudah dikatakan tidak aman dan tidak nyaman. Ayo kita lihat indikatornya apa. Dikatakan tidak aman dan tidak nyaman. Satu, banyak kriminalitas yang muncul di beberapa tempat. Contoh kriminalitas adalah pencurian, apalagi perampokan, penggendaman, jambret dan sebagainya. Itu ya. Anda bisa menduga-duga sebabnya apa. Anda bisa bikin hipotesa yang membuat mereka seperti itu apa. Diduga karena banyak pengangguran. Dicari akar persoalannya. Nah, inilah tugas seorang peneliti. Pakai teori-teorinya. Teori yang dipakai apa? Anda harus punya. Bisa menggunakan interaksi, ilmu teori sosiologinya muncul semua di situ. Ini yang akudin. Kemudian tahap berikutnya setelah Anda menyelidiki, maka Anda harus bisa menyediakan solusi bagi suatu masalah. Jadi harus bisa memberikan solusi. Kasus yang terjadi saat ini muncul karena banyaknya karena adanya program asimilasi dari Kemenkumham yang memberikan kebebasan ya sebelum mereka batas waktunya selesai. Harapan pemerintah barangkali dengan cara seperti itu bisa menekan pengeluaran, karena di posisi-posisi yang saat ini. Yang kedua, kemarin yang saya dengar dan saya baca, dengan adanya program asimilasi ini diharapkan tidak terjadi penularan corona di lapas. Tapi pada saat itu tidak dibahas akibatnya seperti apa setelah mereka dikembalikan pada masyarakat. Ketika masyarakat yang dikembalikan ke masyarakat itu
binaan tersebut dikeluarkan. Akhirnya terjadilah itu tadi, banyak pengangguran, kemudian pasar juga tidak ada reaksi yang hidup dan sebagainya, otomatis mereka sulit untuk mencari makan. Nah, sekarang karena ada banyak kriminal dan sebagainya, maka ada solusi. Akhirnya terjadilah masyarakat melakukan pam swakarsa, yaitu pengamanan yang dilakukan oleh swadaya masyarakat sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau semua dibebankan oleh pihak berwajib. Nah, peran swasta dalam hal ini adalah masyarakat, ini sangat besar sekali dengan adanya pam swakarsa. Jadi kesimpulannya kan sekarang orang itu tidak lagi takut kepada pandemi, tapi takut kepada kriminalitas yang tinggi. Menyelidiki atau menggali dan menganalisis beberapa isu umum. Itu tadi yang saya sebutkan isu-isunya. Anda harus mampu menyelidiki. Seorang peneliti itu bisa berperan sebagai seorang penyidik, lidik, bukan penyidik, lidik. Kalau di bahasanya TNI itu adalah pulkat, berperan sebagai pulkat masyarakat, pengumpul keterangan masyarakat. Dari mana? Dari informan yang diwawancara. Untuk apa? Untuk menggali informasi atau persoalan-persoalan yang ada. Karena tadi kita menyebut persoalan kriminalitas di musim pandemi seperti ini, maka perannya adalah mengumpulkan informasi untuk menggali informasi di masyarakat. Setelah kita kumpulkan dan kita gali informasi tersebut, baru lakukan analisa. Jangan menganalisa dulu sebelum Anda menyelidiki maupun menggali informasi dari pulkat tadi, pengumpulan keterangan. Sebentar lagi kita break dulu karena sudah di running out, nanti kita masuk lagi. Jadi tiba-tiba nanti kita berhenti ya. Kemudian membangun atau menciptakan suatu prosedur atau sistem baru. Ini tujuan penelitian. Saat ini masyarakat dihimbau tidak melakukan interaksi secara langsung. Maka dilakukanlah model WFH. Apa WFH itu? Apa WFH? Ya, namanya orang Indonesia, orang Jawa, orang Lombok ya tidak bisa bilang bahasa Inggris ya. Work jadi work, jadi ya. Work from home. Nah, work from home, WFH. Tapi kalau saya tidak work from home, work from here, karena saya di kampus ini. Akhirnya tujuan penelitian adalah membangun atau menciptakan prosedur atau sistem baru. Nah, kalau ini nanti berhasil dengan adanya work from home dengan menggunakan program daring, kemudian school at home atau kuliah di rumah, bukan kuliah libur tapi kuliah di rumah, atau bukan sekolah libur tapi sekolah di rumah. Nah, kalau ini nanti sistem baru ini berhasil setelah dilakukan penelitian,
tidak menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan hal yang lebih efektif dan efisien. Akhirnya terjadi tidak ada interaksi orang di pasar, tidak ada interaksi orang di kantor untuk pelayanan publik. Yang terjadi cukup melakukan interaksi melalui dunia maya. Jadi kira-kira enak nggak seperti itu? Enggak, Pak. Nggak enak ya. Ya mesti aja nggak enak kan. Alwi ditinggal pulang ke kembang kerang sana. Jadinya nggak enak gitu ya. Kemudian menghasilkan pengetahuan baru. Menghasilkan pengetahuan baru. Makanya hasil penelitian itu kan dibagi dua, dibagi tiga. Saya pernah mengatakan waktu matrikulasi kemarin. Penelitian yang Anda hasilkan itu boleh jadi mendukung teori yang ada. Ya. Yang kedua, menambah referensi teori yang sudah ada, tidak hanya mendukung tapi menambah teori baru. Dan yang ketiga adalah mendobrak, melawan mainstream yang tidak sesuai dengan yang ada, maka itu Anda bisa mendobrak teori yang lama. Artinya mendobrak teori lama, menemukan teori yang baru. Tuh, bisa seperti itu. Jadi artinya bisa menghasilkan pengetahuan baru. Seperti contoh ketika siapa itu di zaman Aristoteles ya, ketika mengatakan bahwa bumi itu bulat. Itu teorinya. Bumi itu bulat. Ketika kita berjalan ke timur, maka nanti kita akan berakhir ke barat, bertemu pada titik yang sama. Kan begitu. Akhirnya di Romawi, di kerajaan Romawi, kalau tidak salah begitu Roma begitu, dia dihukum karena tidak sesuai dengan teori yang pada saat itu, di mana bumi berbentuk seperti kue cucur pada saat itu. Ya. Artinya menghasilkan pengetahuan baru sesungguhnya, tetapi karena tidak diterima di peradabannya pada saat itu, maka hasil penelitian itu dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan keyakinan pada saat itu. Akhirnya dihukum mati. Nah, tujuan penelitian di akhir daripada penelitian itu juga salah satunya adalah untuk suatu kombinasi dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kombinasi dari mengulang, mensintesiskan, menyelidiki, memberikan solusi dari sebuah persoalan, menggali dan menganalisa, membangun sistem yang baru demi menjelaskan fenomena yang ada untuk menghasilkan pengetahuan yang baru. Itu akhir daripada tujuan penelitian. Ada pertanyaan? Kurang 1 menit 22 detik untuk running out yang pertama. Ada pertanyaan dari saudara-saudara yang saya terangkan tadi? Selamat datang Bu Uci Rahayu. Ini perkuliahan saya yang kedua.
tinggal di mana? Nah, suaranya yang nggak bisa. Kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya lanjutkan. Ya. Sorry. Untuk ini pertemuan pertama yang kemarin saya sebutkan ya. Sekarang kembali ke pertemuan kedua yang hari ini seharusnya. Benar saya. Baik, saudara-saudara, kita kembali lagi pada pertemuan berikutnya di pertemuan yang kedua ini ya. Pak Arif, Pak Maskur, dan Laila Badriah. Pak Maskur dari Bawean ya. Pak Arif masih bisa menangkap suara saya? Halo Pak Arif. Baik, di pertemuan kedua saya akan jelaskan. Bentar. Nah, yaitu tahap-tahap penelitian harus paralel dengan metode ilmiah. Paralel itu apa? Ya, sejajar ya. Yang pertama adalah selection and definition of problems. Satu masalah adalah satu pertanyaan yang dapat dijawab atau hipotesis penelitian yang dapat diuji melalui pengumpulan dan analisa data. Jadi harus paralel antara persoalan yang dimasukkan dalam rumusan masalah itu tujuan penelitiannya juga harus sama, kemudian bisa di answerable, jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang ditulis dalam sebuah finding atau temuan-temuan itu yang dicari dan pembahasannya, dan kemudian bisa dianalisa, dan yang dianalisa juga apa yang ada yang dianalisa adalah juga apa yang ada di rumusan masalah. Yang kedua adalah execution of research procedures, yaitu prosedurnya secara khas meliputi pilihan subjek dan pilihan atau pengembangan metodologi. Jadi ketika kita melakukan penelitian metodenya dengan metode-metode itu, jadi prosedur penelitiannya itu harus khas subjeknya, fokus penelitiannya, lokusnya di mana, kemudian metodologi yang dipakai apa, metodenya bagaimana, itu harus khas. Kalau itu Anda membahas tentang penelitian kuantitatif, ya harus untuk dari awal sampai ke akhir kuantitatif. Jangan kita melakukan penelitian kuantitatif pada saat kita pengumpulan data kita menggunakan informan. Itu salah, karena istilah informan dari pengumpulan wawancara dan observasi hanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Otomatis kalau kuantitatif dari pengumpulan datanya harus menggunakan angket.
Angket tersebut yang diambil dari sampel yang sudah dipilih. Milih sampel pun juga ada sembarangan, ada random sampling, ada stratified sampling, ada cluster stratified sampling dan sebagainya. Kemudian sampel tersebut diambil dari populasi, di mana populasi itu yang menjadi bagian dari penelitian kita. Jadi begitu. Nah, yang ketiga, analysis of data. Analisa datanya harus meliputi aplikasi dari satu atau lebih teknik statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis penelitian. Kita bicara penelitian kuantitatif dalam hal ini. Kenapa? Harus menggunakan analisa. Analisanya apa? Harus menggunakan aplikasi. Ya, karena ini ada parametrik, teknik statistiknya yang biasa dipakai yang paling sederhana itu adalah skala Likert. Skala yang ditemukan oleh teorinya Likert. Jadi pada skala Likert yaitu yang pakai multiple choice A, B, C, D, E gitu. Kalau menjawab nilai A maka dia nilainya tertinggi. Kalau menjawab nilai ke bawah maka dia berarti pernyataan yang disampaikan itu nilainya rendah. Dan menguji hipotesis. Analisa itu untuk uji hipotesa. Itu penelitian kuantitatif. Namun kalau kita bicara penelitian kualitatif, biasanya yang umum dipakai itu menggunakan miliknya Miles Haberman. Biasanya analisanya itu ada, kalau tidak salah itu ada berapa ya? Ada 4 poin yang bisa dipakai. Sebentar. Yaitu teori interaktif miliknya Miles Haberman. Tulisannya Miles Haberman itu teorinya. Yaitu ada 4 teknik itu. Kalau anak-anak sosial, terutama lulusan waskita sudah tahu itu yang biasa dipakai. Apa itu Laila, Anissa? Bisa tahu nggak Anda? Yang dipakai Miles Haberman itu apa saja? Ada 4 teori teori interaktifnya Miles Haberman yang dipakai dalam analisa penelitian kualitatif. Jihad Tunahayati. Apa saja kira? Ini cuma setor nama saja yang namanya ini, tidak ada orangnya itu. Baik, saya lanjutkan. Coba apa tadi? Teori interaktifnya milik Miles Haberman. Kalau Anda masih ingat, Anda kan biasa pakai itu kalau dalam penelitian-penelitian yang biasa itu untuk kualitatif. Kalau kuantitatif tadi kan kita bisa pakai apa tadi yang paling mudah skala Likert, nggak usah pakai PET, boleh apapun saja. Katakan penelitian itu alat analisanya itu macam-macam. Cuma yang paling penting adalah ketika saya ambil contoh, Anda mau mengiris bawang merah, ya, kalau Anda mau mengiris bawang merah, maka Anda cukup menggunakan pisau dapur, tidak perlu menggunakan martil, tidak perlu menggunakan pedang, apalagi gergaji maupun golok. Itu yang penting. Jadi kalau ada yang sederhana dan itu bisa akurasinya tinggi, kenapa harus menggunakan yang rumit analisanya? Kalau itu kita bicara tadi analisa statistik misalnya, pakai skala Likert boleh. Nah, sedangkan kalau untuk penelitian kualitatif, biasanya anak-anak itu di program kita itu paling banyak dia menggunakan
teori interaktifnya Maya Habermas. Ada 4 tahapan dalam analisa. Apa kira-kira? Apa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Laila, Endang, kemudian Jihan. Ini Jihan ini gimana? Bu Puji atau siapa coba yang bisa? Teori interaktif yang pilihnya Habermas itu yang pertama, itu ya, pengumpulan data. Itu yang pertama. Setelah data dikumpulkan, kondensasi data. Karena itu sering saya sampaikan. Setelah data dikondensasi, kemudian penyajian data. Yang keempat, verifikasi data. Itu yang keempat. Ya. Drawing and stating conclusion. Tahapan yang terakhir adalah drawing and stating conclusion. Didasarkan atas hasil analisis data, konklusi harus mengindikasi, misalnya apakah hipotesis penelitian didukung atau tidak didukung. Maksudnya apa didukung atau tidak didukung? Kita ingat di dalam hipotesa itu dibagi 2. Yang pertama adalah null hypothesis atau hipotesa nol. Yang kedua adalah alternatif hipotesa atau hipotesa alternatif. Kalau nol hipotesa itu pasti tidak ada hubungannya, misalnya kunci pakai tidak ada. Kalau alternatif H1 ada. Jadi gitu. Kalau Anda penemuannya itu menentang hipotesa 0, kalau hipotesanya tidak ada sedangkan penemuan itu terbukti ada, maka Anda bisa menentang hipotesa 0. Atau hipotesa 0 tidak terbukti, ditolak, dan hipotesa alternatif diterima. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Itu biasanya begitu. Sampai tahap-tahap ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan di tahap berikutnya. Tidak ada. Berikutnya adalah sikap ilmiah atau scientific attitude, sikap perilaku. Di dalam sebuah penelitian, seorang peneliti tidak ada perasaan bersifat pamrih sehingga rasa suka atau tidak suka pribadi peneliti tidak mempengaruhi pendapat atau kesimpulan-kesimpulan yang diambil atas suatu objek masalah. Jadi seorang peneliti harus netral, tidak boleh pikirannya, perasaannya kalut, terbawa emosi apa yang diteliti. Misalnya Anda meneliti perilaku, kalau dulu itu teman saya punya penelitian dari perilaku di rumah prostitusi. Setelah melakukan wawancara, mencari informasi dari wawancara pada pelaku-pelaku, akhirnya dia terbawa perasaan. Itu tidak boleh. Saya melakukan ini karena kesalahan ekonomi dan sebagainya, macam-macam. Akhirnya terpengaruh
sehingga dia mestinya hasilnya itu adalah positif karena terpengaruh misalnya tidak sesuai dengan hipotesis yang ditulis. Itu bisa terjadi begitu. Sehingga perasaan peneliti itu tidak boleh kalau masuk di dalam sebuah sampel atau informan yang sedang diteliti, tidak boleh. Sehingga Anda meneliti tentang anak jalanan, kemudian di situ ada anak jalanan yang sangat prihatin dan sebagainya, sehingga Anda kasihan, Anda salut, Anda akhirnya terbawa emosinya, Anda dan macam-macam. Kemudian Anda suka, rasa tidak suka dan sebagainya dengan sifat seseorang yang diteliti, itu juga tidak boleh masuk di dalamnya. Dan tidak ada perasaan yang pabrik. Yang kedua, selektif dalam memilih masalah supaya didukung oleh fakta, sebab kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang didukung oleh fakta, sehingga pendapat yang tidak sesuai dengan data atau fakta tidak perlu dipertahankan. Sudah pada tahapan kita harus sesuai dengan teori. Jangan asal milih judul yang menurut Anda itu adalah judul yang memiliki urgensi yang tinggi saat ini. Kalau bahasa Jawanya muluk-muluk, yang daki-daki, dan seperti itu. Ternyata di akhirnya Anda tidak bisa tuntas dalam penelitian, itu juga tidak boleh. Sederhana, fakta fenomena realita di lingkungan kita itu bisa dipilih. Yang penting ada hal baru, temuan baru yang tidak pada umumnya, misalnya. Contoh sederhana, katakanlah kita di Pulau Bawean. Saya di Pulau Bawean, pernah ke Pulau Bawean. Di sana kita bisa teliti. Apa yang kita teliti? Pulau Bawean itu ramah-ramah penduduknya. Kemudian di situ ada sumber daya alam yang bisa digali. Sehingga kenapa banyak masyarakat yang di sana justru pergi ke luar negeri? Faktor apa yang mendorong mereka harus pergi ke luar negeri? Sehingga Pulau Bawean itu terkenal dengan orang-orang yang pergi ke mana itu? Ke Singapura dan Malaysia. Bahasanya di Pulau Bawean juga unik, antara bahasa Jawa dengan bahasa Madura. Bahasa di sana itu ada bahasa Boyan, kalau tidak salah. Boyan bahasanya, bahasa asli. Tapi di sana ada potensi yang bisa digali. Tapi kenapa masyarakat di sana justru malah pergi ke luar negeri? Itu bisa diteliti. Ngapain harus jauh-jauh kita teliti? Biaya tambah mahal, waktunya panjang, sehingga tidak selesai. Mestinya selesai di akhir tahun 2021, Anda tidak akan bisa selesai di akhir tahun 2021. Jadilah mahasiswa abadi. Kepercayaan yang layak terhadap fakta yang tidak dapat diubah dan terhadap indera yang digunakan. Namanya keyakinan, adanya fakta yang sudah ada tersebut, adanya seperti itu yang Anda bisa lihat dengan panca indera, maka itu tidak bisa diubah. Saya pernah melakukan penelitian yang saya sampaikan tahun 2005 dulu. Seorang tambal ban, anaknya 5, tapi kalau semua anaknya itu bisa sekolah semua. Faktanya saya lihat memang bisa sekolah. Ada apa di balik semua itu? Padahal cuma tambal ban, rumahnya tidak bagus, kehidupannya hanya tambal ban, tidak ada yang lain, yang punya warisan dan sebagainya. Tapi bisa menyekolahkan. Nah, itu contoh yang bisa Anda beri. Setiap pendapat, teori, asumsi, proposisi terdahulu telah memiliki kepastian, meskipun terbuka untuk uji kembali.
Jadi Anda bisa menguji teori, menguji asumsi, menguji pendapat-pendapat terdahulu dengan proposisi, ya. Kemudian apakah penelitian Anda saat ini benar sesuai dengan asumsi teori yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jadi penelitian Anda itu bisa menguji teori yang sudah ada. Maka yang tadi saya sampaikan menjadi hal yang baru manakala Anda bisa mematahkan teori lama, mendobrak teori baru, atau Anda justru memperkaya khasanah pengetahuan yang sudah ada, ditambah lagi dengan adanya temuan saudara, atau Anda bersifat mendukung teori yang sudah ada. Jadi ada 3 poin dalam penelitian saya. Ada pertanyaan? Saya kasih waktu, silakan. Silakan yang mau bertanya. Kembang kerang, Kota Lama, Saus Jajar, Pak Arif, Bu Endang dari mana Bu Endang? Halo Bu Endang. Suara saya bisa diterima ya? Bisa diterima ya suara saya? Kok diam semua ini? Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan ini? Kalau mau bicara tolong di unmute, dihidupkan mic-nya. Bagaimana? Halo? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan yang kedua hari ini. Kita nanti ketemu di pertemuan yang ketiga. Saya bikin PPT untuk 7 pertemuan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan saya tidak terlalu banyak aktivitas meskipun kondisi work from home, kadang-kadang saya harus ada kegiatan yang di luar. Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, karena kondisi puasa maklum tidak bisa kuat untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.